Pelaksanaan SNBT tentunya akan diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, tentunya kalian harus bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin nih, agar kalian bisa lolos di SNBT nanti. Hari ini aku akan bahas soal-soal mengenai kemampuan memahami bacaan dan menulis yang bisa menjadi bahan kalian untuk belajar ya. Langsung masuk aja yuk ke soalnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama. Di sini ada bacaan atau teks mengenai penggunaan LPG di Indonesia yang masih terkategori rendah. Kalau kalian mau baca teksnya dulu, boleh silakan di pause videonya. Kalau udah, kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Pilihan kata yang tidak tepat digunakan dalam bacaan di atas adalah A. Kata masih dalam kalimat 1, B. Kata jumlah dalam kalimat 2, C. Kata total dalam kalimat 3, D. Kata konsumsi dalam kalimat 4, E. Kata baru dalam kalimat 5, teman-teman. Di sini yang ditanyakan itu adalah pilihan kata atau diksi yang tidak tepat di bacaan di atas nih, teman-teman. Kira-kira yang mana ya? Nah, kita bisa lihat satu persatu aja dulu yuk di dalam opsi jawabannya. Kita lihat ke opsi yang adulih, kata masih dalam kalimat 1. Di sini ya teman-teman, penggunaan LPG di Indonesia sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga dan industri masih terkategori rendah. Nah ini teman-teman kira-kira tepat gak sih penggunaan diksi masihnya? Ini tepat ya teman-teman. Jadi yang A ini benar. Kemudian yang B nih teman-teman, jumlah dalam kalimat 2. Gitu di sini nih ya, kita lihat. Simpulan yang demikian ini ditarik berdasarkan data perbandingan jumlah penggunaan LPG di Indonesia dengan penggunaan LPG di negara lain. Di sini teman-teman jumlah nih. Ini juga sudah benar ya teman-teman diksinya. Kemudian kita ke opsi yang D dulu. Itu di kalimat 4 kata konsumsi nih. Di Thailand yang kondisi ekonominya relatif sama dengan Indonesia, konsumsi LPG saat ini sudah mencapai 2% dari jumlah penduduknya. Di sini teman-teman, kira-kira ini benar nggak sih? Ini juga benar ya, teman-teman. Maksud dari konsumsi itu adalah seperti penggunaan gitu, teman-teman. Kemudian yang E nih, baru dalam kalimat 5. Adapun di Indonesia, penggunaan LPG baru mencapai sekitar 0,6% dari jumlah penduduk atau sekitar 1 juta ton per tahun. Nah, di sini teman-teman, kira-kira benar nggak sih kata barunya? Juga benar ya, teman-teman. Nah, berarti yang mana nih, teman-teman, yang tidak tepat diksinya? Yaitu kata total dalam kalimat yang ketiga ya, teman-teman. Di sini nih, kita baca dulu kalimat tiganya. Di Malaysia, jumlah penduduk yang menggunakan LPG sudah 6% dari jumlah total penduduknya. Nah, di sini teman-teman, kata total ini tidak tepat penggunaannya atau diksinya itu salah dan semestinya ini dihilangkan nih, teman-teman, karena maknanya itu sama dengan jumlah, teman-teman. Jadi jumlah dan total ini maknanya itu sama. Jadi semestinya kata total ini tidak perlu ada ya, teman-teman, atau harusnya dihilangkan nih penggunaan katanya. Jadi teman-teman nantinya ini kan dihilangkan ya. Kalimatnya ini akan menjadi di Malaysia jumlah penduduk yang menggunakan LPG sudah 6% dari jumlah penduduknya, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya tepat itu adalah opsi yang C. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Untuk bacaannya masih sama nih, teman-teman. Penggunaan LPG di Indonesia yang masih rendah. Kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Berdasarkan pedoman EYD, penulisan ejaan yang kurang tepat dalam bacaan di atas adalah A. Penulisan tanda koma pada kalimat 2, B. Penulisan tanda koma pada kalimat 3, C. Penulisan tanda koma pada kalimat 4, D. Penulisan tanda koma pada kalimat 5, E. Penulisan per tahun pada kalimat 5. Nah nih teman-teman, yang di sini ditanyakan itu adalah mengenai penulisan ejaan yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan pedoman
EYD nih teman-teman. Yang mana nih yang kurang tepatnya teman-teman? Nah, di sini teman-teman kalau kalian udah baca teksnya, maka kalian bisa tahu nih, yang kurang tepatnya itu ada di kalimat yang kedua teman-teman. Penggunaan tanda koma pada kalimat kedua. Kenapa sih di sini salah teman-teman? Salah karena semestinya tanda koma yang ada di kalimat kedua ini itu dihilangkan teman-teman. Antara subjek dan predikat itu tidak perlu dipisahkan oleh tanda koma. Nah, di sini kan subjeknya itu adalah simpulan. Simpulan ini adalah subjeknya teman-teman, kemudian predikatnya itu adalah ditarik nih teman-teman. Ini adalah subjek, ini adalah predikat nih. Nah, di sini ada tanda koma nih teman-teman. Kalau kalian lihat di sini ada tanda koma. Di sini yang aku bulatkan. Nah, ini semestinya tidak perlu ada ya teman-teman, karena dalam suatu kalimat antara subjek dan juga predikat tidak perlu dipisahkan oleh tanda koma. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang A teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3 nih, teman-teman. Di sini ada bacaan nih mengenai perkembangan pertanian organik yang meningkat tajam nih, teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke soalnya. Dalam bacaan di atas terdapat tulisan kata yang tidak sesuai dengan aturan EYD kecuali A mengkonsumsi dalam kalimat 2, B telur dalam kalimat 2, C pasca panen dalam kalimat 3, D non-strip alami dalam kalimat 3, E produk dalam kalimat 2 dan 3. Di sini teman-teman. Kalau soal sebelumnya itu adalah yang benar, nah di sini adalah yang tidak sesuainya teman-teman. Penulisan kata yang tidak sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Tapi teman-teman, kalian tentunya harus lihat nih atau teliti sama soalnya karena di sini ada kata kecuali. Nah, berarti nanti teman-teman jawabannya itu adalah penulisan kata yang benarnya ya, teman-teman. Itu yang mana nih? Kita lihat dulu satu persatu opsi jawabannya ya. Yang A dulu nih, mengkonsumsi dalam kalimat 2. Nah, di sini teman-teman. Masyarakat ingin dapat mengkonsumsi pangan dan produk hasil peternakan, misalnya daging, telur, dan susu yang kaya nutrisi, aman untuk dikonsumsi, dan ramah lingkungan. Nah, kira-kira teman-teman nih, mengkonsumsi, ini kira-kira udah benar belum ya teman-teman penulisan katanya? Ini masih belum benar nih teman-teman, atau masih salah. Karena ini terkait dengan aturan apa nih teman-teman? Terkait dengan aturan KTSP ya teman-teman, di mana harus luluh nih teman-teman atau lebur ketika nantinya mendapatkan imbuhan me atau pe. Nah, di sini kan kata konsumsinya ini mendapatkan imbuhan me nih teman-teman. Nah, berarti si K-nya ini, huruf K ini semestinya lebur nih teman-teman. Jadi mengonsumsi bukan mengkonsumsi. Jadi untuk yang A ini tidak sesuai teman-teman. Kemudian kita lihat opsi yang B, telur dalam kalimat 2. Telur nih teman-teman di sini nih. Kira-kira ini udah benar belum sih ya teman-teman penulisannya? Ini masih salah juga ya teman-teman karena masih belum baku. Yang bakunya itu apa sih teman-teman? Yang bakunya itu adalah telur, pakai U bukan pakai O nih teman-teman. Jadi yang B juga masih salah. Kemudian yang C, pasca spasi panen dalam kalimat 3. Di sini teman-teman, pasca panen. Kira-kira ini udah benar atau belum ya penulisannya? Ini juga masih salah ya teman-teman, karena bagaimana nih semestinya penulisannya, yaitu serangkai ini atau tidak dipisahkan teman-teman. Karena diawali dengan huruf kecil ya teman-teman, jadi ini semestinya digabung atau serangkai. Kemudian yang D nih, non-strip alami dalam kalimat ketiga. Lagi dan lagi di kalimat ketiga nih teman-teman. Kira-kira ini udah benar atau belum sih? Juga masih kurang benar ya teman-teman, atau kurang sesuai dengan aturan EYD. Karena semestinya apa teman-teman? Semestinya ditulisnya juga secara serangkai nih. Jadi tidak perlu ada tanda pisah ini teman-teman.
Jadi ini juga masih salah ya. Berarti teman-teman, yang katanya itu penulisannya sudah benar atau sudah sesuai dengan aturan EYD itu adalah yang E ya, produk dalam kalimat 2 dan juga kalimat 3. Nah ini teman-teman, kata produk ini sudah benar ya. Stop, tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, aku meminta tolong ke kalian nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh teman-teman. Gak cuma sama aku, tapi sama mentor-mentor lainnya. Dan jangan lupa share video ini ya ke teman-teman pejuang PTN lainnya. Kalau udah, yuk kita lanjutin ke soal nomor 4-nya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Di sini juga sama nih, masih berkaitan dengan penulisan kata. Yang tepat itu yang mana sih, teman-teman? Dari opsi jawabannya ada nih. Yang A, sejumlah 3/4 dari sampel mengalami tingkat kehidupan di bawah garis kemiskinan. Kira-kira ini udah benar belum ya, teman-teman? Penulisan katanya nih. Nah, terkait dengan soal A ini, maka berkaitan dengan kata-kata partikel nih, teman-teman, yaitu kata partikel per ya. Nah, di sini kan per ini maknanya, teman-teman. Maknanya itu biasanya itu adalah mulai, kemudian demi, dan juga tiap, teman-teman. Nah, kalau partikel per artinya yang tadi, itu maka penulisannya memang harus dipisah, teman-teman. Misalnya per tahun, nah itu kan berarti tiap tahun. Nah, tapi teman-teman di sini kata pernya ini bukan memiliki makna mulai, demi, dan juga tiap. Melainkan apa nih maknanya? Maknanya itu adalah 3/4. Jadi 3/4 itu maknanya itu adalah 3/4. Nah, berarti teman-teman karena maknanya banding, bukan mulai, bukan demi, atau tiap, maka penulisan kata perempatnya ini semestinya digabung atau serangkai, teman-teman. Jadi yang A ini masih kurang tepat. Kemudian kita lihat opsi yang B nih, teman-teman. Bank Dunia memperkirakan sekitar 700.000 sampai 1.200.000 hektar per tahun. Nah, kira-kira ini udah benar atau belum nih, teman-teman? Nah, ini juga sama berkaitan dengan tadi partikel per nih, teman-teman. Nah, tadi kan seperti yang udah aku jelaskan, kalau misalkan partikel per yang maknanya itu mulai, demi, atau tiap, misalkan contohnya itu adalah per tahun, maka itu semestinya ditulis dipisah ya, teman-teman. Tapi di sini kan digabung nih, berarti yang B masih salah. Kemudian kita ke opsi yang D dulu nih, teman-teman. Di sini berkaitan dengan apa nih? Berkaitan dengan partikel pun. Namun media yang semestinya dapat lebih mudah diakses masyarakat umum ini pun tidak didistribusikan dengan baik. Nah, di sini teman-teman nih, partikel punnya nih kira-kira benar atau enggak sih teman-teman digabung dengan kata ini? Jadi ini pun. Nah, ini salah ya, teman-teman. Kenapa salahnya nih, teman-teman? Karena partikel pun yang ditulisnya di serangkai atau digabung ini biasanya itu adalah untuk konjungsi nih, teman-teman. Meskipun, walaupun, kendati pun, adapun, biarpun, atau ataupun. Nah, itu biasanya digabung, teman-teman. Sedangkan kata ini pun, ini semestinya dipisah ya, teman-teman, karena bukan merupakan konjungsi. Jadi yang D salah. Kemudian yang E nih, masih berkaitan juga dengan partikel pun. Di sini desa pun. Tadi kan apa yang udah aku jelaskan? Kalau yang digabung itu adalah untuk konjungsi, berarti yang E juga salah ya. Nah, berarti teman-teman yang mana nih jawabannya itu yang C ya, yang udah benar. Karena apa nih di sini? Penggunaan partikel punnya ini udah benar nih, teman-teman. Sungguh pun ini adalah merupakan konjungsi nih, teman-teman. Kelompok kata yang memang lazim untuk digabung penulisan partikel punnya nih, teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawabannya itu opsi yang C ya.
Oke, teman-teman, kita masuk ke soal terakhir nih. Di sini masih berkaitan dengan penulisan kata, tapi di sini yang ditanyakan itu adalah penulisan angka nih, teman-teman. Di antara kalimat berikut, kalimat yang penulisannya benar dari segi kaidah penulisan angka adalah A. Kalau ingin memahami lebih lanjut topik yang sedang kita bahas, saudara dapat membaca bab ketiga, katanya. Yang B. 13 orang dinyatakan hilang dalam gempa tahun lalu. C. Dari 33 peserta, 18 diantaranya perempuan dan sisanya laki-laki. Kemudian yang D, saya telah menyerahkan 7 karung beras kepada fakir miskin. Dan yang E, dia dilahirkan tahun 80-an. Nah, di sini teman-teman. Kita harus mencari kalimat yang memang sudah benar nih. Kaidah penulisan angkanya nih. Penulisan angkanya sudah benar nih teman-teman. Yang mana sih teman-teman yang sudah benar? Kita lihat dulu opsi yang A nih. Kalau ingin memahami lebih lanjut topik yang sedang kita bahas, saudara dapat membaca bab ketiga katanya. Nah, teman-teman di sini nih. Bab ketiga, kira-kira ini udah benar ya? Atau belum sih teman-teman? Ini masih belum benar ya teman-teman, atau masih salah? Karena semestinya apa? Semestinya bab 3 aja langsung teman-teman. Tidak usah menggunakan di sini ada ke-nya nih teman-teman. Karena ke ini teman-teman, ini tidak digunakan untuk angka Romawi nih teman-teman. Jadi ini tidak digunakan untuk Romawi. Untuk yang kata ke-nya teman-teman, jadi yang A masih salah ya. Kemudian yang B nih, 13 orang dinyatakan hilang dalam gempa tahun lalu. Nah ini semestinya apa nih teman-teman, 13-nya? Semestinya dijabarkan ya teman-teman, bukan menggunakan angka nih. Kalimat aja nih, 13 gitu teman-teman. Yang B juga masih salah. Kemudian yang C nih, dari 33 peserta di sini menggunakan angka, 18 diantaranya perempuan dan sisanya laki-laki. Nah, di sini teman-teman. Di sini juga salah nih teman-teman. Karena apa nih semestinya? Semestinya 18-nya itu menggunakan angka ya, teman-teman. Kenapa nih kalau yang di sini menggunakan angka? Karena di sini adalah perincian nih, teman-teman. Perincian dari 33 peserta. Jadi di sini menggunakan angka. Kalau yang tadi di opsi B itu harus menggunakan huruf ya. Jadi yang C juga masih salah. Kemudian yang D nih, teman-teman. Saya telah menyerahkan 7 karung beras kepada fakir miskin. Nah, di sini teman-teman 7. Kira-kira menggunakan angka atau menggunakan huruf teman-teman mestinya nih? Ini semestinya menggunakan huruf ya teman-teman, atau 7. Kenapa teman-teman harus menggunakan huruf nih? Bukan menggunakan angka. Karena di sini hanya ada satu kata doang ya teman-teman. Yang D ini salah. Nah berarti teman-teman, kalimat dari opsi jawaban yang ada yang penulisannya itu sudah benar dari segi kaidah penulisan angka itu adalah opsi yang E ya. Dia dilahirkan tahun 80-an. Jadi teman-teman, untuk soal ini jawabannya itu yang E nih, sudah benar nih, dikata 80-an, ada pemisahnya nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu dulu materi yang bisa aku sampaikan hari ini nih. Semoga dari materi tersebut bisa membantu kalian ya untuk mempersiapkan diri menghadapi SNBT. Aku juga mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan share video ini ke pejuang PTN lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya tentunya dengan soal-soal yang lebih beragam. Dadah!